Dikhianati suami yang kucintai, aku terpuruk dalam kehancuran. Dalam keputusasaan, aku menghabiskan malam dengan pria asing, hanya untuk melupakan rasa sakit. Tapi siapa sangka, pria itu bukan orang biasa. Dia seorang miliuner, dan dia menawarkan sesuatu yang tak pernah kubayangkan. Kekuatan untuk membalas dendam. Apakah ini kesempatan emas, atau justru jebakan berbahaya? Saksikan kisah penuh emosi, pengkhianatan, dan balas dendam yang tak terduga. Namaku, Nadia. Usia 30 tahun, aku bekerja sebagai seorang desainer interior, sementara suamiku, Reza, adalah seorang pengusaha muda yang sedang merintis bisnisnya. Aku berpikir bahwa kerja keras dan kesetiaan akan membuat rumah tanggaku bahagia. Namun, semuanya hancur ketika aku menemukan suamiku berselingkuh dengan seorang wanita muda yang jauh lebih cantik dan menarik dariku. Hari itu, aku pulang lebih awal dari kantor. Aku ingin memberikan kejutan untuk Reza, masakan favoritnya, dan kabar gembira bahwa aku baru saja mendapatkan proyek besar. Tapi ketika aku masuk ke rumah, suara tawa perempuan asing menyambutku. Jantungku berdebar. Aku berjalan perlahan menuju kamar tidur kami. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu, dan pemandangan di depan mataku menghancurkan segalanya. Reza berbaring di ranjang kami, bersama seorang wanita muda yang hanya mengenakan pakaian dalam. Aku tidak bisa bernapas. Duniaku seakan runtuh dalam sekejap. Reza terkejut melihatku, tapi ekspresi wajahnya bukan rasa bersalah, melainkan rasa kesal karena aku pulang lebih awal. "Nadia, kenapa pulang sekarang?" katanya dengan nada marah, seolah akulah yang bersalah. Aku memandangnya dengan air mata yang hampir jatuh. "Reza, apa yang kau lakukan?" Wanita itu, aku mengenalnya sebagai Tasya, seorang model muda yang sering muncul di sosial media. Reza justru tersenyum sinis. Dia menarik selimut menutupi tubuhnya, lalu berkata, "Yah, Nadia, kau terlalu sibuk bekerja. Wajar kalau suamimu mencari kebahagiaan di tempat lain." Aku mengepalkan tangan. "Aku bekerja untuk kalian. Aku yang membiayai rumah ini saat bisnis Reza sedang jatuh. Aku yang mendukungnya selama ini." Reza bangkit dari tempat tidur dan menatapku dengan dingin. "Sudah cukup, Nadia. Aku ingin cerai." Kata-katanya menusuk seperti belati di dadaku. "Apa?" Suaraku bergetar. "Aku mencintai Tasya," katanya tanpa ragu. "Aku ingin menikahinya." Aku terhuyung mundur. Aku yang membantunya membangun bisnis ini. Aku yang selalu ada saat dia terpuruk. Dan sekarang, dia ingin meninggalkanku begitu saja untuk wanita lain? Air mataku jatuh. "Reza, jangan lakukan ini." Tasya tertawa kecil dan berjalan mendekat, menempelkan dirinya ke Reza. "Sayang, kau tidak perlu menjelaskan apapun. Lagi pula, dia sudah tidak menarik lagi, bukan?" Aku menggigit bibir. "Jadi ini alasannya? Aku sudah tidak cukup menarik untuknya?" Reza mendengus. "Nadia, pergilah. Aku sudah menyiapkan dokumen cerai. Kau bisa ambil barang-barangmu dan keluar dari rumah ini." Hatiku remuk. Aku ingin berteriak, menangis, memohon agar dia berubah pikiran, tapi aku tahu itu sia-sia. Dengan sisa harga diri yang kupunya, aku menegakkan kepala. "Baik, aku akan pergi. Tapi ingat, Reza, kau akan menyesali ini." Aku berbalik dan keluar dari rumah itu. Rumah yang telah aku bangun dengan cinta, tapi kini berubah menjadi tempat penuh pengkhianatan. Aku pikir itu adalah akhir dari segalanya. Tapi ternyata itu baru permulaan. Aku berjalan tanpa arah di sepanjang trotoar kota, dengan pikiran yang masih berantakan. Pemandangan gedung-gedung tinggi, lampu neon yang berkelap-kelip, serta hiruk-pikuk orang-orang yang tertawa bahagia terasa begitu asing bagiku. Hatiku terasa kosong. Bayangan suamiku yang berselingkuh masih menghantuiku. Setiap kali aku memejamkan mata, aku bisa melihat wajahnya bersama wanita itu. Betapa hinanya aku.
Aku mengorbankan segalanya demi dia, hanya untuk dikhianati seperti ini. Tanpa sadar, kakiku membawaku ke sebuah bar mewah di sudut jalan. Aku tidak pernah masuk ke tempat seperti ini sebelumnya. Tapi malam ini, aku tidak peduli. Aku butuh sesuatu untuk membuatku melupakan rasa sakit ini, setidaknya untuk sementara. Aku melangkah masuk, dan langsung disambut oleh alunan musik jazz yang mengalun lembut. Cahaya redup membuat suasana terasa lebih intim. Aku berjalan menuju bar dan duduk di salah satu kursi tinggi. Seorang bartender mendekat dan tersenyum. "Mau minum apa, Nona?" Aku tidak tahu harus memesan apa. Aku bahkan tidak terbiasa minum alkohol. Tapi entah kenapa, malam ini aku ingin mencoba. "Apa yang paling kuat di sini?" Tanyaku dengan suara lemah. Bartender itu menaikkan alisnya, tapi kemudian mengangguk dan menyiapkan minumanku. Gelas berisi cairan bening itu kusambut tanpa ragu, lalu kuteguk setengahnya dalam sekali minum. Rasanya terbakar di tenggorokanku, tapi aku tidak peduli. Aku ingin melupakan semuanya. Seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan efek alkohol yang perlahan menguasai tubuhku. Kepalaku terasa ringan, dan dunia di sekitarku mulai berputar. Aku tertawa sendiri, entah karena apa. Aku bahkan tidak sadar ketika seorang pria duduk di sebelahku. "Kau terlihat seperti seseorang yang sedang melarikan diri dari sesuatu." Suaranya terdengar dalam dan tenang. Aku menoleh. Mataku sedikit kabur karena alkohol. Pria itu tinggi, dengan rahang tegas dan mata tajam yang terasa menghipnotis. Dia mengenakan kemeja hitam yang digulung di bagian lengannya, memperlihatkan pergelangan tangan yang kokoh. "Dan kau terlihat seperti seseorang yang terlalu ingin tahu," jawabku dengan tawa kecil. Pria itu tersenyum, lalu mengangkat gelasnya. "Mungkin, tapi biasanya orang yang minum sendirian di bar punya cerita menarik untuk diceritakan." Aku menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya menghela napas. Aku hanya lelah. Hidup ini terlalu menyebalkan. Dia tidak bertanya lebih lanjut, hanya menatapku dengan sorot mata penuh pengertian. Kami mengobrol selama beberapa saat, dan entah bagaimana, aku merasa nyaman berbicara dengannya. Dia tidak menghakimi atau menasihatiku. Dia hanya mendengarkan. Sampai akhirnya, aku tidak tahu bagaimana semua ini terjadi. Alkohol membuatku kehilangan kendali, dan sebelum aku sadar, aku sudah berada di kamar hotel. Tubuhku terasa ringan, seolah aku sedang melayang. Aku tidak tahu siapa yang memulai lebih dulu, aku atau dia. Tapi yang pasti, malam itu adalah malam di mana aku membiarkan semua rasa sakitku lebur dalam pelukan seorang pria asing. Pagi harinya, aku terbangun dengan kepala yang berdenyut kencang. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela besar kamar hotel membuatku menyipitkan mata. Aku merasa asing dengan tempat ini. Kemudian, aku menyadari sesuatu yang membuat darahku berdesir kencang. Aku tidak mengenakan pakaian. Jantungku langsung berdebar panik. Aku menoleh ke samping dan melihat pria itu masih tertidur. Rambutnya sedikit berantakan, tapi wajahnya tetap tampan. Aku menelan ludah. Apa yang sudah kulakukan? Tiba-tiba, pria itu bergerak dan membuka matanya perlahan. Begitu melihatku yang sudah duduk di tepi ranjang dengan ekspresi panik, dia tersenyum kecil. "Pagi," sapanya dengan suara serak karena baru bangun tidur. Aku langsung menarik selimut ke tubuhku. Apa yang terjadi semalam?" Tanyaku dengan suara bergetar. Pria itu menatapku beberapa detik sebelum menjawab. "Sepertinya kau mabuk dan memutuskan untuk menghabiskan malam bersamaku." Aku menutup wajahku dengan tangan. "Tuhan, apa yang sudah kulakukan? Aku bukan tipe wanita yang melakukan hal seperti ini. Aku harus pergi dari sini." Dengan cepat, aku turun dari tempat tidur dan mengumpulkan pakaianku yang berserakan di lantai. Aku mengenakannya secepat mungkin, sementara pria itu hanya mengamatiku dengan ekspresi tenang. Saat aku hendak keluar dari kamar, dia tiba-tiba berkata, "Kau tidak menanyakan namaku?" Aku terhenti sejenak. Jujur,
Aku memang tidak ingin tahu siapa dia. Aku hanya ingin melupakan semua ini dan pergi. Tidak perlu, jawabku singkat. Dia tertawa kecil. Baiklah, tapi jika kau berubah pikiran, aku yakin kita akan bertemu lagi. Aku tidak menjawab. Aku hanya membuka pintu dan melangkah keluar, meninggalkannya tanpa menoleh ke belakang. Aku berpikir, ini hanya akan menjadi satu malam yang akan kulupakan seiring berjalannya waktu. Aku melangkah cepat keluar dari hotel, jantungku masih berdebar kencang. Udara pagi yang seharusnya segar terasa begitu menyesakan. Aku tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Aku baru saja tidur dengan pria asing. Tuhan, aku bahkan tidak tahu namanya. Aku menggigit bibirku, mencoba menenangkan diri. Aku bukan wanita seperti ini. Aku bukan seseorang yang bisa sembarangan menyerahkan diri pada pria yang baru dikenal. Tapi tadi malam, semua rasa sakit, pengkhianatan, dan penghinaan membuatku kehilangan kendali. Aku ingin melupakan semuanya, dan pria itu, aku menggeleng keras. Tidak, ini hanya sebuah kesalahan. Aku harus melupakannya. Dengan tangan gemetar, aku memesan taksi dan segera kembali ke apartemen sahabatku, Rina, tempatku sementara tinggal setelah keluar dari rumah Reza. Begitu masuk ke dalam kamar, aku langsung menjatuhkan diri ke tempat tidur dan menutup wajah dengan bantal. Rina, yang baru keluar dari kamar mandi, menatapku dengan curiga. "Kenapa mukamu kayak habis dikejar setan?" tanyanya heran. Aku menggigit bibir. Aku ingin menceritakan semuanya, tapi bagaimana aku bisa menjelaskan kalau aku baru saja tidur dengan pria yang bahkan tidak kukenal? Aku mabuk, gumamku akhirnya. Rina menaikkan alis. Oke, itu sudah jelas. Terus, kau ngapain? Aku diam beberapa saat sebelum akhirnya berbisik. Aku tidur dengan seseorang. Mata Rina langsung membelalak. Apa? Shh, jangan teriak. Aku buru-buru menutup mulutnya. Dia mengerjap beberapa kali sebelum akhirnya menarik tanganku. Oke, tunggu dulu. Kau mabuk, lalu kau tidur dengan pria asing. Aku mengangguk lemah. Holy shit, Nadia. Rina menatapku dengan campuran kaget dan penasaran. Siapa dia? Aku menghela napas panjang. Aku tidak tahu. Aku bahkan tidak ingat namanya. Rina menatapku lama sebelum akhirnya menghela napas. Ya Tuhan, oke, dengarkan aku. Aku tidak akan menghakimimu, tapi kau harus hati-hati. Kau tidak tahu siapa dia. Bagaimana kalau dia pria jahat? Aku menunduk, memikirkan kemungkinan itu. Tapi anehnya, sesuatu di dalam diriku merasa pria itu bukan sembarang orang. Ada sesuatu tentangnya, tatapannya, sikapnya, yang terasa berbeda. Tapi sudahlah, ini hanya satu malam. Aku tidak akan bertemu dengannya lagi. Gumamku, berusaha meyakinkan diri sendiri. Namun, aku sama sekali tidak tahu bahwa pertemuan singkat itu hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, aku kembali bekerja, mencoba mengalihkan pikiranku dari segala hal yang telah terjadi. Sebagai seorang desainer interior, aku punya proyek besar yang harus kuselesaikan. Aku harus profesional. Aku harus fokus. Hari ini, aku dijadwalkan bertemu dengan klien baru. Seorang pengusaha kaya yang ingin merenovasi kantornya. Aku sudah menyiapkan presentasi dengan matang. Dan sekarang, aku sedang menunggu di ruang meeting sebuah gedung perusahaan besar. Aku menghela napas dalam. Ini kesempatan besar untuk karierku. Aku tidak boleh menyia-nyiakannya. Tak lama kemudian, pintu ruang meeting terbuka. Aku berdiri, siap menyapa klienku. Namun, saat aku melihat siapa yang masuk, dadaku langsung berdegup kencang. Itu dia, pria dari malam itu. Jantungku seakan berhenti berdetak. Dia berdiri di ambang pintu dengan jas mahal yang membungkus tubuhnya dengan sempurna. Tatapannya tajam dan ekspresinya tenang. Namun, aku bisa melihat sedikit kilatan kejutan di matanya saat melihatku. Apa? Aku hampir kehilangan kata-kata. Pria itu melangkah masuk dengan percaya diri, lalu mengulurkan tangan.
Senang bertemu dengan Anda, Nona Nadia. Aku masih terdiam, tapi akhirnya menjabat tangannya dengan kaku. Nama pria itu, Adrian Wijaya. Aku tercekat. Nama itu bukan nama sembarangan. Adrian Wijaya adalah seorang miliuner muda, pemilik salah satu perusahaan terbesar di negeri ini. Aku pernah mendengar namanya di berita, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa pria yang kutemui di bar adalah dia. Tiba-tiba, malam itu kembali terputar di kepalaku. Bagaimana aku bisa begitu bodoh? Aku tidur dengan seorang miliuner tanpa menyadarinya. Adrian menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan, seakan dia sedang menilai reaksiku. Kita pernah bertemu sebelumnya, bukan? Katanya dengan suara rendah, nyaris berbisik. Aku langsung menegang. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Dia tersenyum tipis. Begitu ya? Aku bisa merasakan pipiku mulai memanas. Astaga, ini mimpi buruk. Aku ingin melarikan diri sekarang juga. Namun, aku tidak punya pilihan. Ini adalah proyek besar, dan aku tidak bisa membiarkan kehidupan pribadiku menghancurkan pekerjaanku. Aku harus profesional. Dengan susah payah, aku mengatur napas dan mencoba fokus. Baiklah Tuan Adrian, mari kita mulai pembahasannya. Adrian mengangkat alis, seolah terhibur dengan sikapku yang tiba-tiba formal. Tapi dia tidak berkata apa-apa, hanya duduk dan mengisyaratkan agar aku memulai presentasiku. Aku mencoba sebisa mungkin untuk tetap tenang dan tidak memikirkan apa yang terjadi antara kami. Tapi saat aku berbicara, aku bisa merasakan tatapan Adrian yang terus mengamatiku dengan intens. Seolah dia tahu bahwa pertemuan ini bukan sekadar kebetulan. Dan aku mulai merasa bahwa pria ini mungkin bukan hanya sekadar klien biasa dalam hidupku. Aku merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tidak kunjung berakhir. Duduk di seberang meja panjang ini, aku berusaha menata napas dan mengendalikan ekspresi wajahku. Namun, bagaimana aku bisa tetap tenang jika pria yang duduk di hadapanku adalah orang yang sama dengan pria yang aku habiskan malam bersamanya beberapa hari lalu? Adrian Wijaya? Nama itu masih terasa asing di lidahku, tetapi aku tahu betul siapa dia. Aku pernah membaca artikel tentangnya. Miliuner muda, pemilik perusahaan raksasa, pria yang nyaris sempurna di mata publik. Tapi tidak ada yang menyebutkan bahwa dia adalah seseorang yang akan kutemui di bar. Seseorang yang akan... Aku menggeleng pelan, mencoba menyingkirkan kenangan itu. Aku harus profesional. Aku menghela napas dan memulai presentasi. Aku menjelaskan konsep desain yang sudah kususun dengan suara yang setenang mungkin. Meskipun aku bisa merasakan tatapan Adrian yang terus meneliti setiap gerak-gerikku. Namun, saat aku berbicara, aku mulai menyadari sesuatu. Adrian tidak seperti klien pada umumnya. Dia tidak hanya mendengarkan, tetapi memperhatikanku. Bukan sekadar proyek yang sedang aku presentasikan, melainkan aku. Jadi, ucapnya tiba-tiba setelah aku selesai. Jari-jarinya mengetuk meja dengan pelan. Kau benar-benar tidak mengenalku. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu apa maksud pertanyaannya. Aku menelan ludah, berusaha mempertahankan wajah netral. Maaf Tuan Adrian, tapi kita hanya berbicara tentang proyek ini, bukan? Dia tersenyum tipis, dan untuk sesaat aku merasa seolah dia sedang bermain-main denganku. Tentu saja, katanya ringan, tapi bukankah sedikit aneh? Kita bertemu di bar beberapa hari lalu. Dan sekarang, kau adalah desainer interior yang menangani proyek kantorku. Aku menggigit bibir, mencoba menemukan kata-kata yang tepat. Aku sendiri terkejut dengan kebetulan ini. Kalau memang ini bisa disebut kebetulan, aku tidak tahu kalau ini perusahaanmu, jawabku akhirnya. Aku hanya melakukan pekerjaanku. Adrian menatapku sejenak sebelum akhirnya mengangguk pelan. Baiklah, kalau begitu, kita akan bekerja sama mulai sekarang. Aku mengangguk cepat, berharap percakapan ini segera berakhir. Tapi sebelum aku bisa berdiri, dia berbicara lagi. Oh, satu hal lagi Nadia. Aku menoleh. Dia menatapku dengan ekspresi yang sulit ditebak. Kalau kau butuh sesuatu atau seseorang untuk bicara, kau bisa menghubungiku. Aku membeku. Kata-katanya terdengar aneh.
Aku tidak menjawab dan hanya bergegas keluar dari ruang rapat sebelum dia bisa mengatakan hal lain. Aku tidak ingin berurusan lagi dengannya. Aku tidak ingin mengingat malam itu, tapi entah kenapa, aku merasa semuanya baru saja dimulai. Beberapa hari kemudian, aku berusaha menghindari Adrian semampuku. Setiap kali ada pertemuan proyek, aku hanya berbicara sebatas pekerjaan dan tidak memberi celah untuk percakapan pribadi. Tapi Adrian tidak mudah dihindari. Dia selalu muncul di saat yang tidak terduga. Dan yang lebih aneh, dia memperlakukanku dengan perhatian yang tidak biasa untuk seorang klien. Seperti hari ini. Aku baru saja keluar dari gedung kantor setelah menyelesaikan revisi desain yang dia minta. Saat tiba-tiba, hujan deras mengguyur kota. Aku tidak membawa payung, dan sialnya, tidak ada taksi yang lewat. Aku berdiri di bawah atap gedung, menggigil sambil mengutuk keberuntunganku. Lalu sebuah mobil hitam berhenti tepat di depanku. Jendela mobil itu turun, dan aku melihat Adrian duduk di balik kemudi. "Masuk," katanya tanpa basa-basi. Aku menelan ludah. "Tidak perlu, aku bisa menunggu taksi." Dia mendengus pelan. "Dengan hujan seperti ini, kau bisa sakit." Aku tetap diam. Adrian menghela napas, lalu menambahkan, "Aku tidak akan menculikmu, Nadia. Ini hanya tumpangan." Aku ragu, tapi tubuhku sudah basah dan dingin. Dengan enggan, aku akhirnya masuk ke dalam mobil. Saat mobil melaju, suasana di dalam terasa sunyi. Aku mencuri pandang ke arahnya, memperhatikan cara dia menyetir dengan satu tangan. Ekspresi wajahnya tetap tenang dan serius. "Kau tinggal di mana?" tanyanya akhirnya. Aku menyebutkan alamat apartemen Rina, dan dia mengangguk. Lalu tiba-tiba, dia berbicara lagi. "Kau masih memikirkan dia?" Aku langsung menoleh. "Apa maksudmu? Suamimu?" katanya dengan nada datar. "Mantan suamimu lebih tepatnya." Aku mencengkeram rokku, terkejut dengan pertanyaannya. Aku tidak ingin membicarakannya. "Tapi kau masih memikirkannya," katanya tanpa ragu. Aku menggigit bibir. "Itu bukan urusanmu." Adrian tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya mengemudikan mobilnya dengan tenang. Tapi aku bisa merasakan bahwa dia tidak akan menyerah begitu saja. Saat mobil berhenti di depan apartemen, aku langsung melepas sabuk pengaman dan hendak keluar. Tapi sebelum aku sempat membuka pintu, Adrian berbicara lagi. "Nadia." Aku menoleh. Dia menatapku dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang lebih lembut dari sebelumnya, "Aku bisa membantumu." Aku menatapnya dengan bingung. "Membantu apa?" Dia tersenyum tipis. "Membantu balas dendam pada suamimu." Darahku langsung berdesir. Aku menatapnya dengan kaget, tidak percaya dengan apa yang baru saja dia katakan. "Apa?" bisikku, nyaris tidak percaya. "Aku tahu apa yang dia lakukan padamu," lanjut Adrian dengan suara rendah. "Aku tahu bagaimana dia mengkhianatimu, dan aku juga tahu bahwa kau ingin dia merasakan apa yang kau rasakan." Aku merasa napasku tercekat. "Dari mana kau tahu semua itu?" Adrian tidak menjawab. Dia hanya tersenyum samar, seolah mengetahui sesuatu yang aku tidak tahu. "Aku punya caraku sendiri," katanya akhirnya. "Tapi yang jelas, aku bisa membantumu membuatnya menyesal." Aku masih menatapnya dengan penuh kebingungan dan keterkejutan. Adrian Wijaya. Siapa sebenarnya pria ini? Dan kenapa dia begitu tertarik untuk membantuku? Aku ingin menolak tawarannya. Aku ingin mengatakan bahwa aku tidak butuh bantuannya. Tapi jauh di dalam hatiku, ada bagian dari diriku yang mulai tertarik dengan apa yang dia katakan. Aku ingin melihat Reza menyesal. Aku ingin melihatnya merasakan sakit yang sama seperti yang aku rasakan. Dan entah kenapa, aku merasa Adrian adalah orang yang bisa membantuku melakukannya. Aku menatap Adrian dengan perasaan campur aduk. Kata-katanya masih terngiang di kepalaku. "Aku bisa membantumu membuatnya menyesal." Siapa dia sebenarnya? Kenapa dia ingin membantuku? Dan bagaimana dia bisa tahu semua tentang pengkhianatan Reza? Aku menggeleng, mencoba berpikir jernih. Tidak, aku tidak bisa terjebak dalam permainan ini.
Aku bukan orang yang bisa dengan mudah mempercayai seseorang, terutama setelah apa yang terjadi dengan Reza. Aku tidak butuh bantuanmu, kataku akhirnya. Suaraku tegas, meskipun hatiku masih ragu. Adrian tidak menunjukkan ekspresi kecewa atau terkejut. Sebaliknya, dia hanya tersenyum tipis, seolah sudah menduga jawabanku. Baik, katanya ringan. Tapi kalau kau berubah pikiran, tawaranku tetap berlaku. Aku tidak menjawab. Aku hanya membuka pintu mobil dan keluar tanpa menoleh lagi. Namun, jauh di dalam hatiku, aku tahu aku sedang berbohong pada diriku sendiri. Aku ingin Reza menderita. Aku ingin dia menyesal telah mengkhianatiku. Dan aku tahu, aku mungkin akan membutuhkan Adrian lebih dari yang aku kira. Hari-hari berikutnya, aku berusaha menjalani hidupku seperti biasa. Aku menyibukkan diri dengan proyek desain interior untuk perusahaan Adrian, berharap pekerjaan bisa mengalihkan pikiranku dari rasa sakit ini. Tapi sekeras apapun aku mencoba, aku tidak bisa mengabaikan fakta bahwa dunia ini terlalu kecil. Karena hari itu, aku baru saja keluar dari sebuah butik, membawakan desain untuk klien ketika aku melihatnya di seberang jalan. Dia tidak sendiri. Dia menggandeng Tasya, wanita yang menghancurkan rumah tanggaku. Mereka tertawa, tampak begitu bahagia seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Darahku mendidih. Aku pikir, aku sudah cukup kuat untuk menghadapi ini, tapi ternyata tidak. Aku masih merasakan amarah dan sakit hati yang begitu dalam. Reza kemudian melihatku. Ekspresi wajahnya berubah. Ada sedikit keterkejutan di sana, tapi juga penuh kesombongan. Dia menarik Tasya semakin dekat, seolah ingin menunjukkan bahwa dia lebih bahagia tanpaku. Aku menahan napas. Tidak, aku tidak akan menunjukkan kelemahanku di depannya. Jadi aku melangkah dengan anggun melewati mereka, tanpa memberi mereka satupun lirikan. Namun, baru beberapa langkah aku berjalan, aku mendengar suara Reza memanggilku. Nadia. Aku berhenti. Perlahan, aku menoleh. Apa? Tanyaku dingin. Dia tersenyum tipis. Kau terlihat berbeda. Aku tidak menjawab. Ku dengar kau bekerja untuk Adrian Wijaya sekarang, lanjutnya. Hebat. Aku tidak menyangka kau akan bergerak secepat ini. Aku mengernyit. Apa maksudmu? Dia mengangkat bahu. Kau tahu maksudku. Kau bahkan sudah tidur dengannya, bukan? Jantungku berdetak kencang. Apa? Reza tertawa kecil, lalu melirik Tasya yang juga tersenyum sinis. Kau tidak perlu berpura-pura, Nadia. Kota ini kecil, dan gosip menyebar cepat. Aku mengepalkan tangan. Jadi dia sudah tahu. Tapi sebelum aku bisa menjawab, suara lain menyela percakapan kami. Kalau memang begitu, kenapa kau terlihat tidak senang, Reza? Kami semua menoleh. Dan di sana, Adrian berdiri dengan ekspresi santai. Aku menahan napas. Kenapa dia ada di sini? Reza menyipitkan mata, seolah tidak menyukai kehadirannya. Apa urusanmu? Adrian tersenyum, tapi ada ketajaman dalam matanya. Aku hanya kebetulan lewat dan mendengar pembicaraan kalian. Dia lalu berjalan ke arahku, menarik pinggangku dengan lembut, lalu berbisik di telingaku, ikuti saja permainanku. Sebelum aku bisa mencerna kata-katanya, Adrian berbalik menghadap Reza dan berkata dengan suara yang cukup keras untuk didengar semua orang di sekitar kami. Ya, memang benar. Aku tidur dengan Nadia. Dunia serasa berhenti berputar. Mata Reza membelalak, sementara Tasya menutup mulutnya, terkejut. Aku di sisi lain, hanya bisa terpaku di tempatku. Apa? Reza berseru marah. Kau serius? Adrian tetap tersenyum, tapi sorot matanya dingin. Kenapa kau begitu terkejut? Bukankah kau juga melakukan hal yang sama? Bedanya, aku tidak mengkhianati siapapun. Reza mengepalkan tinjunya. Dia masih istriku waktu itu. Adrian menaikkan satu alis. Oh, jadi kau masih peduli padanya? Reza terdiam, rahangnya mengeras. Aku bisa melihat kemarahan di matanya. Tapi ini bukan hanya kemarahan karena merasa dikhianati. Ini lebih dari itu. Dia cemburu. Aku ingin tertawa. Setelah semua yang dia lakukan padaku,
Sekarang dia cemburu? Aku menatap Reza dan berkata dengan suara lembut namun penuh sindiran. Kenapa? Kau tidak suka jika aku bahagia? Reza membuka mulutnya, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Aku tidak menunggu jawabannya. Aku hanya menoleh ke Adrian dan berkata, "Ayo pergi." Adrian mengangguk, lalu menarik tanganku dan membawaku pergi dari sana, meninggalkan Reza dan Tasya dalam keterkejutan mereka. Di dalam mobil Adrian, aku masih merasakan jantungku berdetak cepat. Aku tidak percaya Adrian benar-benar melakukan itu. Aku menoleh padanya dengan tatapan tajam. "Kenapa kau mengatakan itu?" Adrian tersenyum tipis, tetap fokus pada jalan di depannya. "Aku hanya membantumu." Aku menghela napas panjang. "Aku tidak butuh bantuanmu dalam urusan ini." Dia melirikku sebentar, lalu berkata dengan suara tenang, "Kau ingin dia menyesal, bukan?" Aku menggigit bibir. "Kau ingin dia tahu bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang berharga." Lanjutnya, "Dan tadi, kau bisa melihatnya sendiri. Dia cemburu." Aku menunduk memikirkan kata-katanya. Ya, Reza memang terlihat marah. Tapi apakah itu karena dia masih mencintaiku? Atau hanya karena egonya terluka? Aku tidak tahu. Tapi satu hal yang ku tahu, aku menikmati. Melihatnya tersiksa. Aku menatap Adrian dengan penuh pertimbangan. Aku masih tidak yakin tentang niatnya. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa punya sekutu. Dan mungkin, hanya mungkin, aku siap menerima tawarannya. Aku menghela napas panjang dan akhirnya berkata, "Oke, aku ingin dia menderita." Adrian tersenyum miring. "Bagus, maka kita mulai permainan ini." Aku tahu aku sedang berjalan di jalur yang berbahaya. Tapi untuk pertama kalinya, sejak perceraianku, aku merasa kuat. Aku selalu berpikir bahwa balas dendam adalah sesuatu yang dingin dan memuaskan. Aku ingin Reza merasakan sakit yang aku rasakan. Aku ingin dia menyesal telah membuangku seperti sampah. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa rencana ini akan membawaku ke titik ini, di mana aku harus memilih antara keadilan atau membiarkan semuanya berlalu begitu saja. Setelah kejadian di jalan itu, aku dan Adrian mulai menyusun strategi. Aku bukan lagi wanita yang menangis dalam diam. Aku tidak akan membiarkan Reza dan Tasya hidup bahagia di atas penderitaanku. Adrian memberiku akses ke dunia yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Dunia bisnis kelas atas, pertemuan dengan orang-orang berpengaruh, dan kekuatan untuk menghancurkan bisnis Reza dari dalam. "Reza sedang mencari investor baru," kata Adrian suatu malam di ruang kerjanya. "Dia kehilangan banyak klien setelah perceraiannya denganmu, karena banyak pihak lebih percaya padamu sebagai desainer interior daripada dia sebagai pengusaha." Aku tersenyum sinis. Jadi dia benar-benar menderita setelah mencampakkanku. "Kita bisa memastikan dia tidak mendapatkan investor itu," lanjut Adrian. "Aku memiliki beberapa koneksi yang bisa membuatnya terlihat buruk di mata mereka." Aku menatap Adrian dengan penuh pertimbangan. "Kenapa kau melakukan ini untukku?" Dia terdiam sesaat sebelum menjawab, "Karena aku tahu rasanya dikhianati." Jawaban itu cukup untuk membuatku diam. Aku tidak bertanya lebih lanjut. Kami punya tujuan yang sama. Itu cukup bagiku. Dalam beberapa minggu berikutnya, Reza mengalami kemunduran besar. Semua investor yang ingin bekerja sama dengannya tiba-tiba menarik diri. Beberapa klien besar yang masih tersisa pun mundur setelah mengetahui bahwa perusahaan Reza bermasalah. Lalu, skandal perselingkuhannya dengan Tasya mulai tersebar di media. Adrian memiliki banyak cara untuk membuatnya menjadi pusat perhatian dengan cara yang salah. Foto-foto dan bukti perselingkuhan Reza menyebar luas, membuat citranya sebagai pengusaha muda, sukses, hancur lebur. Bagaimana rasanya, Reza? Bisikku pada diriku sendiri saat membaca berita yang mengungkap semua perbuatannya. Aku tahu, dia pasti tertekan dan marah. Dan aku menikmati setiap detiknya. Aku tidak menyangka bahwa Reza akan mencariku. Hari itu,
Aku baru saja selesai rapat dengan klien ketika tiba-tiba dia muncul di depan kantorku. Nadia, panggilnya dengan suara yang terdengar, penuh kemarahan dan frustasi. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Dia terlihat berantakan, tidak seperti pria yang dulu selalu percaya diri dan sombong. Matanya merah, dasinya longgar, dan ada kantung mata yang dalam di wajahnya. "Kenapa kau melakukan ini padaku?" Suaranya bergetar menahan emosi. Aku kehilangan segalanya. Aku menatapnya tajam. Sama seperti aku dulu, Reza mengepalkan tinjunya. "Aku tahu kau sakit hati, tapi ini terlalu jauh, Nadia." Aku tertawa sinis. "Oh, jadi sekarang kau merasa tersakiti?" Aku melangkah mendekat, memastikan dia bisa melihat tatapan penuh kebencianku. "Kau meninggalkanku tanpa perasaan bersalah sedikit pun, Reza. Kau membuangku seperti aku, ini bukan siapa-siapa. Sekarang kau tahu rasanya?" Dia menelan ludah, tidak bisa menjawab. Aku mendekat lebih lagi, suaraku penuh dengan racun yang selama ini kutahan. "Kau tahu apa bedanya aku dan kau, Reza?" Aku menyeringai. "Aku tidak menghancurkan hidupmu, karena aku mencintai pria lain. Aku melakukannya karena kau memang pantas dihancurkan." Reza menggelengkan kepalanya, napasnya tersengal. "Aku ingin memperbaiki ini. Aku bersalah." Aku tersenyum dingin. Sudah terlambat. Aku menatapnya untuk terakhir kalinya sebelum berbalik dan pergi. Aku tidak perlu mendengar penyesalannya. Dia bisa menangis, dia bisa berteriak, dia bisa menderita seumur hidupnya. Tapi aku sudah selesai dengannya. Beberapa bulan kemudian, aku berdiri di balkon apartemenku, menikmati angin sejuk malam hari. Aku merasa bebas. Aku sudah mendapatkan yang kuinginkan. Reza hancur, dan aku tetap berdiri tegak. Tapi yang paling mengejutkanku, aku tidak lagi merasa sakit hati. Aku pikir balas dendam akan memuaskan, dan memang benar. Tapi lebih dari itu, aku menyadari sesuatu yang lebih penting. Aku tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang Reza. Aku sudah move on. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Aku menoleh dan menemukan Adrian berdiri di sampingku. "Kau sudah menang," katanya dengan senyum kecil. "Bagaimana rasanya?" Aku menghela napas panjang, lalu tersenyum. Rasanya lebih baik dari yang kupikirkan. Dia menatapku lama, lalu berkata, "Jadi, apa langkah selanjutnya?" Aku menatapnya dengan mata yang lebih jernih dari sebelumnya. "Aku akan memulai hidupku sendiri, tanpa dendam, tanpa beban masa lalu." Adrian tersenyum. "Bagus. Dan kalau kau butuh seseorang untuk menemanimu dalam perjalanan itu, aku ada di sini." Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, aku merasa benar-benar bahagia. Akhirnya aku bisa melangkah ke depan, tanpa Reza, tanpa luka lama, dan mungkin dengan seseorang yang baru di sisiku. Tamat.